Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Marsa Putri dari Politeknik Negeri Lampung, Prodi Perjalanan Wisata. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang membuat konten fotografi. Fotografi merupakan serapan dari bahasa Inggris fotografi yang berarti potos, yang artinya cahaya, dan grafo yang artinya melukis atau menulis. Asal dari katanya yaitu dari kata Yunani. Fotografi merupakan suatu proses bagi media ekspresi dan komunikasi yang menawarkan berbagai persepsi, interpretasi, dan eksekusi yang tidak terbatas. Lalu selanjutnya ada sejarah fotografi, yaitu ada dari Johannes Kepler yang membuat desain kamera portable yang dibuat seperti sebuah tenda dan memberi nama alat tersebut kamera obscura. Selanjutnya ada kamera SLR pada tahun 1950. TLR merupakan kepanjangan dari Twins Lens Reflex, sementara SLR adalah akronim dari Single Lens Reflex. Contoh selanjutnya ada di tahun 1988, ada kamera digital. Kamera digital pertama kali dikembangkan oleh Fuji yang menggunakan kartu memori 16 MB untuk menyimpan data foto yang diambil. Selanjutnya ada tools dari fotografinya itu sendiri. Pertama ada kamera, lensa, tripod atau monopod. Selanjutnya ada baterai, media penyimpanan, tas kamera, dan itu saja tools dari kameranya. Selanjutnya ada teknik dari pengambilan foto. Yang pertama itu ada 5 teknik dasar fotografi. Yang pertama ada point of interest, komposisi, depth of field, shutter speed, and ISO. Selanjutnya, point of interest adalah point of interest dalam fotografi adalah fokus atau titik utama dalam sebuah foto di mana titik tersebut yang menjadi inti cerita dari fotonya. Selanjutnya ada komposisi. Komposisi itu sendiri dapat diartikan sebagai cara menata elemen-elemen dalam gambar. Elemen-elemen ini mencakup garis, bentuk, warna, dan gelap terang. Rules of third di dalam dunia fotografi atau aturan sepertiga adalah petunjuk bagaimana. Lalu selanjutnya ada leading line. Jadi leading line itu adalah teknik pengambilan foto dengan melihat garis lurus di dalam foto tersebut. Selanjutnya ada diagonal, itu teknik pengambilan foto dengan garis diagonal. Jadi foto itu diambil dengan pengambilan diagonal. Jadi kalau ada garis-garis gitu, contohnya kayak rel kereta itu diambil fotonya secara diagonal gitu. Selanjutnya ada foto framing. Nah, framing itu contoh-contohnya itu kayak sebuah ranting-ranting pohon atau dahan-dahan pohon itu di situ. Nah, di tengah-tengahnya itu misal ada Monas. Nah, kita ngambil fotonya itu dari tengah-tengah ranting-ranting pohon itu tersebut, dan ranting-ranting pohon tersebut itu membingkai Monas tersebut. Nah, itu bisa disebut dengan framing. Selanjutnya ada figure to ground. Itu biasanya teknik pengambilan foto yang melihat dari tanah-tanah gitu atau lantai kayak gitu. Selanjutnya ada fill the frame. Jadi kayak teknik pengambilan fotonya itu kita memenuhi bingkainya gitu, memenuhi fotonya gitu. Selanjutnya ada center dominant eye. Itu biasanya teknik pengambilan foto yang memfokuskan pada mata karena center dominant eye. Jadi kita memfokuskan pada mata. Selanjutnya ada patterns dan repetition. Jadi dia itu lebih ke patterns atau bentuk-bentuk. Jadi kalau bentuknya sama semua itu bisa disebut dengan patterns. Selanjutnya ada simetri. Simetri itu jadi kita teknik pengambilan fotonya dengan mengambil point of interest-nya yang ada di tengah-tengah. Jadi sesuai garis simetris sama rata kanan dan rata kiri gitu. Selanjutnya, depth of field atau zona fokus. Jadi istilah zona fokus sesuai terminologi artinya titik tempat berkumpulnya sinar yang melalui sebuah optik atau lensa dalam fotografi. Sebuah gambar yang fokus didapat dengan menempatkan kumpulan sinar pada satu titik yang tepat berada di film. Jadi zona fokus itu kita ngambil foto bokeh gitu. Kalau bahasanya ya, kita jadi kayak ngambil satu foto, diambil foto yang depan, yang lainnya belakangnya ngeblur gitu. Oke, selanjutnya ada shutter speed. Shutter speed itu pengaturan sensor pada kamera
dalam melihat subjek yang akan difoto. Jadi semakin lambat bukan shutter speed akan semakin membuat hasil gambar blur. Jadi kayak semakin cepat kita pencetnya itu atau ditekan aja, nah itu kita bisa ngelihat ngeblur gambar-gambarnya. Nah itu baru disebut dengan shutter speed. Atau contohnya itu kayak kita ngambil foto kendaraan-kendaraan di jalan, nah kita pakai shutter speed, jadi kita pencet tekan aja, nah lalu kita lihat hasil fotonya itu kan ada ngeblur kendaraannya gitu. Oke, selanjutnya ada ISO. Jadi ISO itu suatu ukuran untuk menentukan tingkat sensitivitas cahaya pada sensor kamera. Jadi ISO itu biasanya kita buat ngatur pencahayaan di kameranya itu gitu. Jadi kalau kita ngambil gambar di tempat yang minim cahayanya, jadi otomatis ISO-nya itu tingkatnya akan ditinggikan. Nah, itu juga sebaliknya. Jadi kalau kita ngambil foto di tempat cahaya yang terang, jadi ISO-nya diturunkan. Jadi untuk biar sama gitu, biar kelihatan detail-detailnya gitu. Selanjutnya travel photography. Promotion tools. Jadi fotografi itu sangat erat kaitannya dengan media pemasaran suatu destinasi atau daya tarik wisata terhadap pasar. Jadi pelaku industri itu maupun sektor pemerintah menggunakan media fotografi sebagai salah satu media pemasaran utamanya. Selanjutnya ada media akutualisasi diri. Jadi selanjutnya ada media akutualisasi diri. Jadi bagi sebagian banyak orang itu pengalaman berada di suatu tempat untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan dianggap sebagai sesuatu yang membanggakan, karena orang-orang yang sedang melakukan perjalanan wisata mendokumentasikan perjalanan mereka untuk kemudian mereka akan tunjukkan kepada orang lain. Istilahnya itu kayak branding diri gitu. Selanjutnya ada media pengenang pariwisata. Media pengenang peristiwa. Selanjutnya ada media pengenang peristiwa. Jadi berwisata yang merupakan kegiatan yang menawarkan pengalaman menjadi lengkap dengan adanya sarana fotografi sebagai alat untuk merekam kenangan yang dirasakan saat berwisata. Jadi kalau media pengenang ini kayak untuk pengingat kita saat kita berwisata gitu. Cukup sekian presentasi tentang membuat konten fotografi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.